kita buat next trip nih enaknya kemana? Yang mitosnya bagus buat kita telusuri coba. Kemana? Ini nih tes gue dapat nih. Jadi di daerah Jawa Tengah itu ada mitos tentang siluman monyet. Siluman monyet? Si siluman monyet ini punya anak buah itu monyet asli. Nah monyet aslinya itu sering ganggu ke pemukiman warga. Sorry, bentar, maaf. Halo, Assalamualaikum, Tante. Iya, alhamdulillah baik, sehat. Tantenya. Gimana? Sakit? Siap. Oke. Ya, makasih Tante ya. Assalamualaikum. Sorry nih, Sob. Kayaknya gue nggak bisa ikut nih. Saudara gue ada yang sakit. Kalau mikirin kayak gitu mah nggak ada habisnya, Bay. Kita juga punya keluarga masing-masing dan masalah masing-masing. Kita profesional di sini, Bay. Iya sih, iya gue tahu. Cuman ini kan masalah keluarga nih ya. Kalau nggak gini aja deh. Gue ada varian baru. Kebetulan tante gue kan tinggalnya deket-deket Curug Putri Kencana. Gimana kalau kita ngambil mitos deket-deket sana aja? Kebetulan di sana, menurut informasi yang gue dapetin, di sana ada mitos none-none Belanda. Dia sering nampain dirinya, dan di sana juga sering terjadi kesurupan massal. Oke guys, deal nih ya, kita jadinya ke Curug Putri Kencana. Oke ya? Yuk, siap-siap. Ekspedisi Merah. Bay, ini kira-kira perjalanan berapa lama nih, Bay? Buat sampai ke sana? Kurang lebih sekitar perjalanan 7 jam. Lo yakin tuh mitos masih ada? Kalau udah nggak ada, cuma nanti di sana ada. Ya, gue yakin menurut informasi gue sih masih ada. Jadi berarti kita ntar naik mobil sampai sana, sampai sini mitosnya, ya kan? Astagfirullahaladzim. Apa Bayu? Gue baru ingat. Kalau jalur ke rumah tante gue itu nggak bisa dilalui sama mobil. Ya, Bay lu gimana sih? Nggak mateng banget sih lu riset lu. Oh, gimana kalau kita sewa motor cross? Boleh. Ada nggak di sana? Ada. Ya kan? Jadi lu pesan aja Bay 2. Sampai sana kita langsung cross. Udah, ntar gue kondisiin. Keberadaan none Belanda di kawasan Curug Putri Kencana kerap muncul memperlihatkan dirinya. Kemunculannya sering dikaitkan dengan kematiannya yang tidak wajar dan dibuang ke dalam Curug Putri Kencana oleh warga. Tersebut sering mencari tumbal sebagai bentuk balas dendam atas kematian dirinya. Mitos tersebut membuat tim ekspedisi merah bertolak menuju tempat tersebut untuk mencari kebenarannya. Gue agak sedikit lupa sih jalannya. Bah, itu ada warung deh, Cok. Ya, gue kayaknya. Ibu. Bu. Permisi, Bu. Ibu. Jajang, ada yang ibu bisa bantu kok. Punten, Bu. Ya. Ya. Tahu rumah Ibu, Mas? Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Kita sih sempat
bingung ketika ibu penjaga warung itu marah-marah ke kita setelah Bayu bertanya di mana rumah saudaranya. Saya cuma nanya doang, Bu. Keluarga itu pembawa sial, kalian pergi dari sini. Di awal kedatangannya, tiba-tiba tim dikejutkan oleh seorang warga yang marah secara histeris. Pergi kalian, pergi dari sini. Pergi kalian, pergi dari sini. Setelah Bayu, salah satu anggota tim ekspedisi merah, bertanya keberadaan rumah saudaranya, tim pun bergegas pergi karena panik dan terkejut. Ada aja ibu itu ya. Tahu Nanya mau doang kemana? udah marah. Oh, Kang. Pada mau kemana? Ya, saya lagi nyari rumah saudara saya kan, Siapa namanya? Ibu Imas. Setelah ibu warung yang marah-marah tanpa sebab dan ada pemuda yang kebingungan, saya semakin penasaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saudara saya? Kok muka Kang kaget gitu? Iya Kang. Tadi kenapa ibu-ibu tadi marah setelah saya nanya rumah Ibu Imas? Jadi begini ceritanya. Kemarahan ibu penjaga warung itu berawal ketika suatu hari ada seorang gadis yang tinggal di lokasi Curug Putri Kencana mengalami gangguan kejiwaan. Dengan berbusana Belanda dan bersenandung. Konon, keadaan gadis itu akibat bermain di Curug Putri Kencana. Pergi kamu, bikin warung aku sepi aja. Dengan ekspresi penasaran, tim berjalan menuju rumah Ibu Imas yang konon anaknya dianggap sebagai pembawa sial bagi warga di sekitar sini. Kejadian seperti apa yang akan tim temukan di rumah Ibu Imas? Itu rumah Ibu Imas. Oh ini rumahnya ya? Ayo. Maaf Kang, saya gak berani ngadep ke sana. Kenapa? Karena saya takut celaka. Maaf ya. Celaka kenapa? Kang, makasih ya, Kang. Maaf. Makasih ya Kang. Kang, makasih ya. Kita sempat bingung nih. Ketika pemuda yang ngantar kita ke rumah saudaranya Bayu itu pergi terburu-buru dengan ekspresi muka yang ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi, Su? Ada yang teriak. Lu teriak. Permisi Kunton. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Bayu, apa kabar? Oh, yang baik Tante. Tante, si Ipa kenapa? Kapan? Gak diam sendiri. Emang dia sakit apa nih? Gara-gara ini Belanda. Noni Belanda. Tapi memang benar Sob, menurut informasi yang gue dapatin bahwa di Curug itu sering ada penampakan noni Belanda. Wah seru tuh. Gue penasaran tuh bentuk Noni Belandanya tuh gimana. Posisi noni Belanda itu di mana ya Tante? Emang kamu mau ngapain nanya-nanya noni Belanda? Mau kayak si Ipe? Pas kita tiba di rumah saudaranya Bayu, sempat kaget sih lihat perempuan tiba-tiba keluar dari dalam rumah terus teriak. Begitu, yang lebih kagetnya lagi pas kita dilarang untuk nyari si Noni Belanda. Emang kenapa coba?
Udah bentar. Tante. Udah, Bay. Lu kan tahu tuh beritanya. Kita cari aja lah. Sri, ini hujan, Sri. Tunggu udah dikit lah, kenapa sih? Gak lama ini mau hujannya. Percaya deh. Yuk. Yuk. Ayo sih. Yuk, nanti sakit loh, Sri. Tim tetap memaksakan perjalanannya mencari kebenaran mitos Nodi Belanda yang kerap meresahkan warga sekitar dan membuat saudaranya Bayu mengalami gangguan jiwa. Meski hujan lebat turun di lokasi Curug Putri Kencana. Ayo, Bay. Guys. Ini kita nggak bisa lanjut nih. Iya, Sri. Kita harus neduh, ya. Guys. Kayaknya kita berteduh di sini deh. Ya? Oh, ya udah deh. Sri, udah hujan, maksa. Ya udah sih, neduhnya nggak usah lama-lama. Gue yakin juga bentar kok.